مرحبا أهلا النوادي. Saya baca di kitab Mausu'at karya Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, ya, ada 19 jilid kitab itu. Di situ semua disiplin ilmu agama, hampir semua, ya, itu diterangkan oleh beliau. Di situ ada bab tentang biografi sahabat. Beliau membahas biografinya Imran bin Husain. Beliau ini tinggal di rumah. Rumahnya itu Allah utus malaikat yang urus. Bagian dapur ada yang urus kebersihan. Yang bagian sapu halaman ada. Jadi beberapa orang datang bertamu, itu kadang-kadang melihat itu sapu bergerak dengan sendirinya. Ya, mereka kabur, lihat itu, lari. Ada juga yang datang memberikan salam di rumah Imran bin Husain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dilihat tidak ada orang dalam rumah. Dikabarkan kepada Imran bin Husain bahwa pada waktu itu saya tidak ada di rumah. Kemudian dia bertanya, terus siapa yang jawab salam saya? Dia bilang, di dalam rumah saya banyak malaikat menghuni rumah saya. Itu sahabat namanya Imran bin Husain. Dan beliau sebenarnya asli, ya, kelahiran Makkah. Beliau orang yang lahir di kota Makkah. Kami kutip di beberapa kitab. Ada kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berjudul Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Juga kitab yang membahas tentang biografi para sahabat berjudul Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Begitu juga ada dalam kitab Usudul Ghabah atau Asadul Ghabah karya Ibnu Athir. Mereka para sejarawan sepakat bahwa Imran bin Husain ini lahir di kota Makkah di masa Nabi Muhammad SAW, ya, di kota Makkah. Kemudian wafat di Basrah di Irak pada tahun 52 Hijriah. Beliau wafat. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala menyebutkan bahwa kana atau aslama huwa wa abuhu wa Abu Hurairah fi nafsil waqt sanata sab'ah ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memeluk agama Islam bersama ayah beliau dan Abu Hurairah, ya, kita kenal Abu Hurairah sebagai sahabat yang meriwayatkan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di tahun yang sama mereka masuk Islam, yaitu tahun 7 Hijriah. Bertepatan dengan juga pada tahun itu ada peperangan namanya Ghazwatul Khaybar di tahun 7 Hijriah. Jadi masuk Islamnya masih baru, ya. Tapi subhanallah, beliau ini ilmunya luar biasa. Ahli ibadah, ahli ilmu, ya, mulazamah, selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memiliki keilmuan yang luar biasa. Salah satu tokoh sahabat yang diberikan gelar Al-Faqih, orang yang faham akan hukum syariat, ahli fikih. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafah beliau itu ba'athahu ila ahli al-Basrah liyufaqqihahum fid din. Mengirim beliau ke kota Basrah. Jadi dari beliau aslinya di Makkah, kemudian mengikuti Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dikirim ke Irak, ke kota Basrah. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang ada di sana, terutama masalah hukum fikih. Sehingga pada waktu itu para tabi'in yang juga belajar kepada beliau, semisal Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, atau juga Imam Muhammad bin Sirin yang lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Wafatnya sama dengan Imam Hasan Basri, 110 Hijriah. Mereka memberikan pernyataan ma qadimal Basrah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadun bifadli Imran bin Husain
Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasul yang datang ke kota Basra yang lebih mulia melebihi Imran bin Husain. Nah, jadi beliau punya andil besar di dalam mencetak ulama-ulama yang ada di kota Basra. Di antara yang terkenal adalah Imam Hasan Al-Basri, itu termasuk murid beliau. Dan juga Imam Hasan Al-Basri juga berguru kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi guru lainnya juga adalah Imam Imran bin Husain. Begitu juga ada Imam Sya'abi. Imam Sya'abi seorang tabi'in juga belajar kepada Imran bin Husain. Ada juga Al-Imam Muhammad bin Sirin dan juga Zararah ya bin Aufa dan beberapa tabi'in lainnya yang mereka berguru kepada Imran bin Husain. Zararah bin Aufi ya. Beliau mengatakan guru saya itu Imran bin Husain sering menggunakan baju sutra. Ya, beliau mengatakan ra'aitu Imran bin Husain yalbasu al-khazza. Saya sering melihat Imran bin Husain menggunakan baju sutra. Kita ketahui bahwa baju sutra hukumnya haram dikenakan oleh laki-laki. Laki-laki gak boleh pakai pakaian sutra, kecuali sutranya campuran dengan bahan yang lain ya. Kalau bahan lain lebih banyak campurannya, sutranya sedikit persentasinya, misalnya sutra 40%, bahan yang lain 60%, maka masih boleh dikenakan oleh laki-laki. Atau ada yang mengatakan juga dalam kitab Subulus Salam, kalau berimbang 50-50 ya, sutra 50, bahan lain 50, masih halal untuk laki-laki gunakan. Tapi kalau untuk perempuan gak ada masalah, pakaian sutra itu boleh dikenakan. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Imran bin Husain juga punya penyakit gatal-gatal. Karena para sahabat yang Nabi izinkan menggunakan pakaian sutra, diantaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan beberapa sahabat lainnya, mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan pakaian sutra yang murni, bahannya hampir semuanya sutra. Karena kalau menggunakan pakaian jenis lain selain sutra, mereka itu kulitnya alergi, iritasi, ya, sehingga Nabi berikan rukhsah, izin, dispensasi kepada mereka untuk bisa mengenakan pakaian sutra, karena sutra itu halus, tidak ya, kulit ini tidak alergi. Nah, sehingga orang sakit, jadi dalil orang yang sakit kulit menggunakan jenis kain lainnya, penyakit kulitnya tetap tidak bisa sembuh, hanya bisa dengan sutra, maka diizinkan laki-laki menggunakan pakaian sutra. Sama kasusnya tadi hadis Nabi katakan, kalau sholat kamu berdiri, kalau tidak bisa berdiri kamu duduk ya, ala sabilil hikayah. Itu secara khusus Nabi sampaikan kepada Imran bin Husain karena beliau sakit. Tapi hadis ini digunakan juga kepada seluruh kaum muslimin. Jadi berkah sakitnya Imran bin Husain, kita dapat hukum cara sholat ketika sakit, ketika tidak mampu berdiri. Nah, jadi beliau menggunakan pakaian sutra untuk apa? Menghilangkan penyakit yang ada di tubuh beliau, ya, penyakit gatal-gatal itu diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini punya adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa, ya. Ta'azimnya kepada Nabi luar biasa, ya. Umumnya sahabat wa ahlul bait, ya, mereka punya penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'zim, penghormatan itu, kata Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu terbagi dua. Ada ta'zim yang sifatnya ibadah, ada ta'zim yang sifatnya adab, gitu. Kalau ta'zim yang sifatnya ibadah, kita ta'zim kepada Allah. Misalnya ingin menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu sebagai bentuk penghormatan. Kita harus wudu dulu baru bisa menyentuh mushaf. Itu namanya penghormatan kepada Allah, bernilai ibadah. Karena Al-Quran kalamullah, kaunuhu mutakallima, ya, keadaannya Allah berfirman, maka firmannya itu adalah sifatnya Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah. Nah, ulama dulu mengatakan bukan makhluk, tapi dia adalah godim, bukan hadis.
sesuatu yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbicara penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga masih masuk penghormatan yang bernilai ibadah. Penghormatan kepada guru, penghormatan kepada sesama kaum muslimin, penghormatan terhadap buku-buku ilmu, sekalipun ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kita letakkan di tempat yang mulia, tidak mau letakkan di lantai. Itu penghormatan yang sifatnya adab. Ya, adab. Dan itu diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, maka sungguh pertanda ada taqwa di dalam hatinya. Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan bisyaklil am, itu mereka punya penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Imran bin Husain. Beliau itu tangan kanannya tidak pernah menyentuh kemaluan. Ya, beliau jaga nih. Bahkan fir riwayah kalau masuk toilet tangan kanannya dibungkus. Kemudian ditanya kepada beliau, kok bisa beliau melakukan hal itu? Beliau mengatakan, saya tangan kanan ini dulu saya berbaiat, berjabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini gak boleh, tangan ini bekas menyentuh Nabi, gak boleh menyentuh kemaluan, apalagi masuk toilet dengan keadaan terbuka. Ini harus dijaga. Itu adabnya Imran bin Husain. Ya, beliau mengatakan, masistu zakari biyamini mundu bayatu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuhkan tangan kanan saya di kemaluan saya sejak saya berbaiat dengan tangan kanan itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dengan ibadah yang luar biasa, ya, dengan keramat yang luar biasa, malaikat memberikan salam, bahkan orang-orang yang di samping beliau kadang mendengar suara salamnya malaikat, ya. Bukan hanya itu, beliau juga sering berjabat tangan dengan malaikat, yaitu. Tapi ini pelajaran bagi kita nih. Doa atau kalimat yang selalu beliau nyatakan itu, beliau mengatakan, ya laitani kuntu romada tazruhu ar-riyah. Ya Allah, seandainya saya ini diciptakan jadi debu. Kalau debu angin hempaskan hilang, selesai. Itu pernyataan itu disyarahi oleh para ulama, itu dapat satu kitab penjelasan syair itu yang pendek itu. Ya laitani kuntu romada tazruhu riyah. Ya Allah, seandainya saya diciptakan jadi debu, saya lebih senang jadi debu dibanding jadi manusia. Karena kalau debu angin hempaskan, angin bertiup, hilang itu debu, selesai. Tapi kalau manusia, kita meninggal dunia, persoalan belum selesai. Justru itu awal dari segala sesuatu. Perjalanan kita di situ ada hisab, ada yaumul ba'ats, ada mizan, ada sirat, ada juga kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma bainahu wa bainallah turjaman. Yang antara dia dengan Allah tidak ada penasihat, tidak ada pengacara yang membelanya pada waktu itu. Tapi kalau debu, ya selesai. Makanya beliau saking takutnya, takut meninggal dalam keadaan tidak baik, takut mungkin meninggal, ya, di saat hidup ibadah, tahu-tahu meninggal terpeleset dalam maksiat. Itu rasa takut itu yang ada di hati beliau, sampai beliau mengatakan, ya laitani kuntu romada tazruhu ar-riyah. Seandainya ya Allah saya jadi debu, itu lebih baik. Karena debu hanya ditiup oleh angin, selesai, habis, hilang. Itu. Nah, makanya orang-orang solihin justru merasa diri mereka itu bukan orang baik. Ya, sehingga ada kalimat man athbata nafsahu muhsin fahuwa musi, wa man athbata nafsahu musi fahuwa muhsin. Orang yang dalam hatinya dia menetapkan bahwa saya ini bukan orang baik nih, tapi lagi belajar berusaha jadi orang baik, itu orang baik. Tapi kalau ada orang dalam hati menetapkan saya ini orang soleh, ya, maka dia orang yang tidak soleh. Itu karena menjadi orang soleh secara ideal itu sesuatu hal yang tidak mudah. Kita harus baik bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batin, hati kita, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya mereka gak berani mengatakan
saya ini orang soleh. Itu. Nah, ini buat anjuran ya. Kalau ada komunitas-komunitas, jangan buat label kumpulan orang soleh, ya, untuk berbagi kepada orang soleh. Itu khawatir apa? Sudah mengisbat dalam hatinya, oh saya orang soleh, sehingga disitulah permainan setan akan membisikkan, oh berarti kali ini komunitas soleh, kalau yang gak ikut ini berarti tidak soleh, berarti yang lain ini belum tentu soleh. Gak boleh. Kita gak boleh memastikan diri kita soleh. Senantiasa kita harus merasa diri kita ini adalah pendosa, sehingga setiap hari yang kita lakukan perbaikan demi perbaikan tanpa memandang remeh orang lain. Itu yang dilakukan selevel Imran bin Husain, yang setiap hari dapat salamnya malaikat, yang mengambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, aduh saya takut, saya mendingan jadi debu. Kalau debu sudah ditiup angin hilang, selesai. Tapi saya manusia, ada tanggung jawab. Saya takut ada dosa yang saya bawa. Itu keadaan hati mereka, Imran bin Husain. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling rajin menghadiri majlis Rasul Muhammad SAW. Walaupun masuk Islam di tahun 7 Hijriah, tapi majlis yang diadakan oleh Nabi di masjid beliau itu tidak pernah luput dari beliau. Selalu beliau hadir dan termasuk orang yang duduknya di bagian depan. Karena memang tujuannya untuk mulazamah mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hari pernah ya Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud tentang fadilah majlis ilmu. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi khairun laka min idqi alfi raqabah wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Yang artinya, wahai Ibnu Mas'ud, kau duduk sesaat di majlis ilmu itu lebih baik bagimu, lam tamassa, kata Nabi ya, lam tamassa qalama wala taktub harfa wala taktubu harfa. Kamu duduk di majlis ilmu sesaat tanpa kamu memegang pena, artinya tidak nulis faedah, sekedar hanya mendengar saja dan tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada kau memerdekakan 1000 orang budak. Satu orang budak itu dimerdekakan, itu pahalanya sangat besar, apalagi 1000 orang budak. Dan engkau memandang ke wajah orang yang berilmu agama, itu lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dan salammu kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada kau beribadah selama 1000 tahun. Ibadah sunnah. Itu dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti. Makanya Imran ibn Husain tidak pernah absen di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu ketika dengan semangat yang beliau miliki, beliau mendengar ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Bukan bertanya ya, mengeluh. Mereka mengalami hal yang sama yang kita alami saat ini. Yaitu dia katakan kepada Nabi, wahai Rasul, kami ini kalau hadir di majlismu, ini kami merasakan kami bukan hidup di dunia. Ya. Kami khusyuk, hati kami khusyuk, jiwa kami tenang, berasa kami sedang di alam lain, di akhirat. Ya. Tapi kalau ketika sudah pulang ke rumah, lupa semua. Balik lagi deh. Ya. Apalagi pulang udah bawa foto dan bini, udah lupa. Selesai. Tapi nanti kalau ke majlis lagi, kami khusyuk lagi, hati tenang lagi. Keluar lagi, lupa akhirat. Ternyata hal ini hal yang apa? Yang normal. Apa kata Nabi? Lau tadumuna ala halikum indi la safahatkum al malaikah. Walakin sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Seandainya keadaan kalian di majlis seperti ini, suasananya di sampingku, khusyuk, ketenangan, kedamaian, ya fikirannya zikir kepada Allah, ingat akhirat karena duduk dengan Rasul di majlisnya Rasul. Kalau kalian bawa pulang sampai keluar dari masjid sampai bawa pulang ke rumah, hati kalian seperti itu, di tengah jalan malaikat jabat tangan sama kalian.
Tapi ya namanya manusia, sa'ah wa sa'ah kata Nabi. Ya kadang-kadang hati berubah sesaat demi sesaat kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga apa? Diajarkan jangan kosong kata ulama sufi ya. 3 hari berturut-turut jangan kosong dari nasihat, jangan kosong dari hadir majlis, jangan kosong dari baca Al-Quran, jangan kosong dari mendengarkan ilmu. Ya, kalau 3 hari berturut-turut dibiarkan hati ini mati. Kata salah satu sufi namanya Fath Al-Musil. Ya, waktu beliau sakit, mereka datang menjenguk. Kemudian beliau mengatakan, "Alaisal marid idza muni'a anhu at-ta'am wasyarab wad-dawa thalathata ayyam yamut." Bagaimana menurut kalian kalau ada orang sakit parah, kemudian selama 3 hari berturut-turut tidak diberikan makan, minum dan obat? Kemungkinan dia bisa mati kan? Iya, bisa mati. Wa kadzalikal qalbu idza muni'a minhu al-ilmu wal hikmatu thalathata ayyam. Begitu pula hati manusia. Kalau 3 hari berturut-turut tidak diberikan ilmu, tidak diberikan hikmah, maka hati itu bisa mati. Nah, itu. Nah, makanya majlis ini semacam charger, ya, charger. Karena tidak semua orang mampu seorang diri baca Al-Quran imannya bertambah. Itu gak semua orang memiliki keadaan itu. Tapi kalau berjamaah itu punya energi yang luar biasa, ya. Apalagi berkumpul mendengarkan ilmu, itu yang berbicara maupun yang mendengar sama, di charger juga. Itu para ustadz-ustadz juga butuh charger sama. Itu manusia biasa bukan malaikat. Kalau malaikat imannya stabil, la yazid wa la yankus. Dia tidak naik, tidak turun, begitu terus dari diciptakan sampai dimusnahkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita rata-rata umumnya kita itu yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun, kadang semangat, ibadah luar biasa, kadang menurun sekali. Sehingga kita butuh yang namanya apa? Mendengar sesuatu yang baik, nasihat dan lain sebagainya. Nah ini biografi singkat terkait sahabat bernama Imran bin Husain. Dan beliau punya sikap luar biasa. Di antaranya waktu terjadi fitnah, ya. Beliau juga hidup di masa itu, yaitu peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Beliau memilih untuk netral, tidak berpihak kepada Imam Ali, juga tidak berpihak kepada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Sayyidah Aisyah. Sehingga pada waktu itu termasuk beliau orang yang difitnah. Kelompok Sayyidina Ali memfitnah beliau adalah pembelanya Muawiyah. Kelompok Muawiyah juga menuduh beliau pembelanya Imam Ali, padahal beliau bersikap netral, ya. Karena itu memang zaman-zaman fitnah. Ada beberapa sahabat yang berpihak kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan juga ada yang berpihak kepada Muawiyah. Nah, ini menjadi catatan sejarah kelam, ya, dalam sejarah Islam, karena peperangan terjadi antara sahabat. Sikap ulama ahli sunnah itu disuruh diam kalau membahas masalah itu, ya. Tapi kalau peneliti mereka kaji untuk mencari tahu, bukan menyalahkan satu pihak, tapi bisa merealisasikan hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang membunuh Ammar bin Yasir itu adalah bugot, pemberontak. Ternyata Ammar bin Yasir di pihaknya Sayyidina Ali, ya, terbunuh. Disimpulkan oleh mereka berarti yang bugot kelompok sana. Yang di sana berdalil juga dengan hadis tersebut, gara-gara ngone ajak dia terbunuh, berarti yang bugot ngone. Iya. Coba kalau ngone gak ajak dia perang, dia tidak terbunuh. Artinya dalil ini bisa berbeda penafsiran kadang-kadang dari sudut pandang kelompok tertentu. Itu. Makanya kita harus caranya apa? Qalbun sofi. Kemudian ulul albab, hati bersih, akal jernih. Itu dapat jawaban sendiri. Allah kasih semacam ilham di dalam hati. Itu istafti qalbak, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Kalau masih bingung masalah itu, tanya hati nuranimu, kata Nabi SAW. Hati-hati yang bersih, ya. Kalau hati yang kotor gak bisa. Hati kotor gak bisa membimbing kepada kebenaran. Tapi hati yang bersih itu, kalau ada masalah dia bingung, maka hati itu akan menjawab, akan berikan solusi daripada masalah tersebut. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang masalah kaifiyah shalah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.